kali membaca bagian Alkitab, saya selalu memulai dengan membaca latar belakangnya terlebih dahulu, saudara. Seperti membaca kitab Hakim-Hakim ini. Semua peristiwanya dilatar belakangi dengan kemerosotan rohani umat Allah. Tidak setia terhadap perjanjian Allah. Sehingga pola yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim ini, dosa, tidak setia, atau kemerosotan rohani, Alkitab menuliskan selalu dengan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu kalau sudah begitu Tuhan mendisiplin umatnya dengan sangat keras dalam pasal 5 ini dan ditindas sangat keras selama 20 tahun. Lalu kalau sudah begitu umatnya teriak minta tolong dan Tuhan menolong dengan mengangkat baginya seorang hakim. Begitulah pola kemerosotan rohani umat Allah terjadi berulang-ulang, diperingatkan berulang-ulang sebab masih ada sedikit umat Allah yang terdampak disiplin ilahi itu yang tetap setia. Ketidaksetiaan itu adalah jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan itu sama seperti orang berzina. Kita lebih mudah menuntut orang lain untuk setia daripada menuntut diri belajar setia. Apakah kita sudah belajar setia terhadap perjanjian Tuhan? Apakah kita sudah memelihara kesetiaan kita kepadanya? Saudara, mari kita mengingat ajaran ini. Janji setia. 1. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang salah satu tandanya adalah membawa persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Saat teduh kita hari ini dari Hakim-Hakim pasal yang ke-5. Demikianlah sabda Tuhan. Hakim-Hakim 5. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang-goyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, karena mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa-bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di atas, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbahan air, menurut suara orang-orang yang bertendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir datanglah para panglima. Dan dari suku Zebulun orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan.
Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat tanah pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka merangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang, dipukulkannya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembuskannya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagai. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dan tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara tiang-tiangnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukanlah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya, gaji seorang dua untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Pada zaman kuno, Allah sudah memakai dan menggerakkan perempuan untuk berada di garda terdepan, walau memang harus diakui jumlahnya sedikit. Keistimewaan Deborah yang adalah seorang perempuan ditampilkan dalam Hakim-Hakim pasal 5 dengan nyanyian pujiannya kepada Allah. Masih ingatkah saudara? Alkitab mengajarkan kepada kita cara memuliakan Allah. Yang pertama, muliakanlah Allah dengan puji-pujian. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya dengan membawa persembahan. Yang ketiga, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, artinya melayani. Ya saudara, Deborah menyanyikan pujian kepada Allah setelah ia dan Barak diberikan kemenangan oleh Allah yang dicatat di ayat 31 demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Sebelumnya, saudara, umat Allah telah jatuh dalam kemerosotan rohani yang parah. Sehingga Allah menghukum umatnya dan menggerakkan Raja Kanaan untuk menguasai, untuk menindas umatnya. Bukan hanya sebentar, saudara, tapi 20 tahun rentang waktu yang lama sekali. Setelah umatnya berseru-seru memohon pertolongan Allah, Allah menggerakkan Deborah dan Barak. Dan Tuhan mengaruniakan kemenangan dengan cara yang sepertinya sepele, nampaknya sepele. Sisera, Raja Kanaan itu mati dipatok di pelipis kepala oleh seorang perempuan yang namanya Yael. Ketika Sisera bersembunyi di kemah Haber ini suaminya Yael.
Tak berlama-lama setelah peristiwa itu, Deborah dan Barak menaikkan pujian kepada Allah. Saudara, Deborah bukan hanya sekedar nyanyi saja, tapi Deborah telah memberikan dirinya untuk berada di garda terdepan. Artinya ia siap dengan segala resiko yang akan terjadi karena umat Allah. Dan ketika ia dapat pulang dengan selamat, ia menaikkan pujian kepada Allah. Nyanyian menjadi ciri khas. Nah ini saudara, nyanyian itu menjadi ciri khas orang beriman sepanjang masa. Sebab pujian adalah ungkapan kasih dan ibadah terdalam bagi Tuhan. Sepanjang perjanjian lama, nyanyian yang sepenuh hati kepada Tuhan oleh para orang saleh itu menjadi bagian terpenting dalam mengungkapkan syukur kepada Allah karena kuasa penebusannya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Ternyata ajaran memuliakan Allah, salah satunya dengan puji-pujian kepada Allah, tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Orang percaya dalam perjanjian baru juga disuruh memanjatkan pujian kepada Allah atas kasih-Nya terhadap mereka. Pujian yang oleh Allah dipandang sebagai korban kudus yang disajikan kepadanya seringkali berbentuk suatu nyanyian. Pujian yang dicatat dalam Ibrani 2 ayat 12 begini. Aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Bagian yang terpenting dari sebuah pujian bukan musiknya, saudara, tetapi makna yang terkandung dalam syairnya, liriknya, kata-katanya. Karena itu setiap kali saudara berkesempatan untuk memuliakan Allah melalui puji-pujian, pahamilah syairnya, pahami makna kata-katanya. Apakah kata-kata dalam pujian memuliakan Allah atau tidak? Ini yang harus hati-hati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Ibu Yohana Nartati. Kiranya Allah memberikan kepadamu hati yang melimpah dengan ucapan syukur karena Allah dan diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwasanya Engkau telah memberitahukan rahasia bagaimana cara kami umat-Mu memuliakan diri-Mu, yaitu dengan puji-pujian, dengan persembahan dan dengan melayani diri-Mu. Namun ya Tuhan, apa yang telah kami ketahui itu sepertinya lalu begitu saja dan kembali berulang tidak kami lakukan. Hal persis seperti kejatuhan umat-Mu dalam kitab Hakim-Hakim. Berulang-ulang jatuh, berulang-ulang pula Engkau memperingatkan kami. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya hati kami berpaut kepadamu dengan sepenuh hati dan bertahan dalam keadaan apapun untuk tetap setia pada perjanjianmu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba membawa dalam doa untuk Ibu Yohana Nartati yang hari ini tepat bertambah usianya dalam tahun-tahun pengembaraannya. Tuhan, kami telah belajar untuk mengerti dan menikmati kebaikan-Mu dalam pemeliharaanmu. Sekalipun mengalami pasang surut, kiranya Tuhan teguhkan Ibu Yohana untuk tetap setia kepadamu dan kesetiaannya itu tampak jelas dan terang. Sehingga anak-anaknya juga melihat iman yang dimilikinya. Sabrina dan Jenio, biarlah mereka sekeluarga sehat jasmani dan rohani dan meletakkan pengharapan hanya kepadamu saja. Pegang erat mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan memohon. Amin.